Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali anak-anak dengan Ibu pada pembelajaran Bahasa Indonesia dengan materi teks eksposisi. Silakan anak-anak menyimak dan mencatat penjelasan penting dari video pembelajaran ini. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan yang berkaitan dengan teks eksposisi. Pertama, pengertian teks eksposisi. Kedua, unsur utama teks eksposisi. Ketiga, ciri-ciri teks eksposisi. Keempat, pola pengembangan teks eksposisi. Kelima, menyimpulkan teks eksposisi. Keenam, menelaah struktur dan unsur kebahasaan teks eksposisi. Dan terakhir, menyajikan teks eksposisi. Pertama, pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang digunakan untuk mengajukan pendapat pribadi yang memuat penilaian, dorongan, atau ajakan-ajakan tertentu kepada khalayak. Kedua, unsur utama teks eksposisi. Pertama, opini, dan yang kedua, fakta. Opini adalah pendapat, pikiran seseorang yang belum tentu benar karena tidak ada bukti kebenarannya. Yang kedua, fakta. Fakta adalah sesuatu hal yang benar-benar ada dan terjadi. Selanjutnya, ciri-ciri teks eksposisi. Pertama, penulis teks berusaha menjelaskan suatu pokok persoalan secara objektif. Tidak ada unsur-unsur emosional dan subjektif. Ciri yang kedua, penulis teks tidak bermaksud memengaruhi pembaca atas pendapat yang ia tulis. Ciri yang ketiga, gaya penulisan bersifat informatif. Artinya, penulis menggunakan objek dengan jelas sehingga pembaca memahami maksud dari teks eksposisi. Ciri yang terakhir, teks memuat fakta yang terdapat di lapangan. Pola pengembangan teks eksposisi. Pertama, eksposisi umum khusus. Yang dimaksud dengan eksposisi umum khusus adalah eksposisi yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian menjelaskan dengan kalimat-kalimat pendukung yang khusus. Yang kedua, eksposisi khusus umum. Eksposisi khusus umum adalah eksposisi yang dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus, kemudian menjelaskan dengan kalimat-kalimat yang bersifat umum. Yang ketiga, eksposisi perbandingan. Eksposisi perbandingan adalah eksposisi yang membandingkan dengan hal yang lain berdasarkan unsur kesamaan dan perbedaan, kerugian dengan keuntungan, kelebihan dengan kekurangan. Yang keempat, eksposisi pertentangan. Eksposisi pertentangan adalah eksposisi yang mempertentangkan dengan gagasan lain. Yang terakhir, eksposisi ilustrasi. Yang dimaksud dengan eksposisi ilustrasi adalah eksposisi yang berfungsi untuk memperjelas suatu uraian, khususnya uraian yang bersifat abstrak. Selanjutnya, menyimpulkan isi teks eksposisi. Kesimpulan teks eksposisi dapat berupa fakta, pendapat, atau alasan terhadap suatu objek. Kesimpulan dapat diketahui berdasarkan letak gagasan pokok atau gagasan utama. Menurut letak gagasan utamanya, paragraf terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, paragraf deduktif, kedua, paragraf induktif, dan yang ketiga, paragraf campuran. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf dan selanjutnya diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung kalimat utama. Sedangkan yang dimaksud dengan paragraf induktif adalah
paragraf yang diawali dengan kalimat yang berisi penjelasan-penjelasan, kemudian diakhiri dengan kalimat utama. Dan yang dimaksud dengan paragraf campuran adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan kalimat utama dan diakhiri pula dengan kalimat utama. Selanjutnya menelaah struktur dan unsur kebahasaan teks eksposisi. Pada struktur teks eksposisi terdapat 3 bagian. Pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Yang kedua, rangkaian argumen. Dan yang ketiga, penegasan ulang. Yang dimaksud dengan pernyataan pendapat atau tesis yaitu berisi gagasan yang berupa kalimat-kalimat yang menyatakan prediksi atau pandangan dari penulis. Pada bagian tesis ini, penulis memperkenalkan tentang topik atau ide pokok yang akan dibahas. Bagian struktur yang kedua yaitu rangkaian argumen. Dalam rangkaian argumen terdiri atas kalimat-kalimat yang berisi argumen pendukung tesis yang telah disampaikan oleh penulis pada bagian pendahuluan. Ini menyertakan bukti pendukung dan hasil yang dapat diraih. Bagian struktur yang terakhir yaitu penegasan ulang. Yang dimaksud dengan penegasan ulang adalah bagian terakhir dari teks eksposisi. Ini menyatakan bahwa dalam bagian penegasan ulang berisikan pernyataan kembali pandangan atau prediksi penulis. Selanjutnya menelaah unsur kebahasaan teks eksposisi. Unsur kebahasaan yang ada pada teks eksposisi antara lain penggunaan kata teknis, konjungsi kausalitas dan temporal, kata kerja mental, kata rujukan, dan kata persuasif. Yang pertama, kata teknis. Kata teknis adalah kata-kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang keahlian. Makna dari kata teknis ini adalah makna leksikal atau makna yang tertera pada kamus. Contoh istilah teknis pada bidang keahlian geografi, contohnya urbanisasi, pesisir, atmosfer, dan sebagainya. Yang kedua, konjungsi kausalitas dan temporal. Yang dimaksud dengan konjungsi kausal adalah konjungsi yang menjelaskan bahwa suatu peristiwa terjadi karena suatu sebab tertentu. Jenis konjungsi kausalitas, contohnya jika, karena, jadi, dengan demikian, sehingga, oleh karena itu, dan untuk itu. Konjungsi temporal adalah kata sambung yang mengacu pada waktu. Konjungsi temporal dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu konjungsi temporal sederajat dan konjungsi temporal tidak sederajat. Contoh konjungsi temporal sederajat. Kemudian, sebelumnya, sesudahnya, lalu, selanjutnya. Contoh konjungsi temporal tidak sederajat. Sementara, bila, demi, sambil, sejak, apabila, waktu, tatkala, ketika,
sebelum, semenjak. Selanjutnya kata kerja mental. Kata kerja mental atau mental verba, contohnya diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Selanjutnya kata rujukan. Rujukan kata adalah suatu kata yang merujuk pada kata lain yang memperlihatkan keterikatannya. Contohnya, berdasarkan data, merujuk pada, mengacu pada, dan sebagainya. Selanjutnya, kata persuasif. Kata persuasif merupakan kata yang memiliki tujuan untuk meyakinkan dan membujuk pembaca dengan maksud tertentu. Contohnya, ayo, marilah, hendaklah, sebaiknya, dan sebagainya. Menyajikan teks eksposisi. Ada beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam menulis teks eksposisi. Pertama, menentukan topik yang akan disajikan. Kedua, menentukan tujuan teks eksposisi yang akan ditulis. 3. Mengumpulkan data atau bahan yang sesuai dengan topik. 4. Menyusun kerangka karangan, struktur teks eksposisi. Langkah yang terakhir, mengembangkan kerangka karangan yang telah disusun menjadi teks eksposisi. Anak-anak, demikian penjelasan materi yang berkaitan dengan teks eksposisi. Semoga bermanfaat dan semoga kalian dapat memahaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.